Mata kuliah Hukum Internasional. Kode buku HKUM 4206. Tinjauan mata kuliah. Mata kuliah umum Hukum Internasional merupakan mata kuliah yang ditawarkan oleh bagi berbagai program studi dan khususnya mata kuliah wajib bagi mahasiswa ilmu hukum. Hukum internasional yang juga sering disebut sebagai hukum internasional publik menjelaskan berbagai aspek dan prinsip dasar hukum internasional meliputi teori yang mendasari munculnya hukum internasional, dasar berlakunya hukum internasional, sumber-sumber hukum internasional, hukum hubungan diplomatik, hukum angkasa, hukum humaniter, organisasi internasional, serta penyelesaian pembelaan menurut hukum internasional. Buku materi pokok ini diperuntukkan bagi pelajar atau siapa saja yang ingin mempelajari hukum internasional publik secara umum dan tanpa ada prasyarat untuk mempelajarinya. Namun, pemahaman teori tentang teori hukum sangat membantu Anda untuk memahami materi hukum internasional secara lebih baik. Setelah mempelajari buku materi pokok ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis masalah-masalah internasional dengan mendasarkan pada teori hukum internasional untuk membangun argumentasi dan saran dalam menyelesaikan masalah internasional. Secara khusus, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum internasional atau publik. 2. Menjelaskan dasar berlakunya hukum internasional. 3. Menjelaskan sumber hukum internasional. 4. Menjelaskan sumber hukum internasional. 5. Menjelaskan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. 6. Menjelaskan teori yang menjadi dasar pengakuan dalam hukum internasional. 7. Menjelaskan pentingnya wilayah darat, laut, dan udara suatu negara. 8. Menjelaskan dasar hubungan diplomatik dan konsuler antar negara. 9. Menjelaskan prinsip dan kaidah hukum angkasa. 10. Menjelaskan prinsip dan kaidah hukum humaniter. 11. Menjelaskan peran dan fungsi organisasi internasional. 12. Menganalisis permasalahan dan penyelesaian penyelesaian internasional menurut hukum internasional. Sebagai pelengkap dari buku materi pokok ini, Anda dapat mengunjungi berbagai sumber belajar terbuka yang ada di internet seperti www.un.org. Peta kompetisi pengantar hukum internasional. Lanjut. Modul 1. Pengertian hukum internasional modul 1. Pendahuluan modul 1. Hukum hanya ada dalam masyarakat dan tidak ada masyarakat tanpa suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara satu anggota sama lain. Jadi jika kita berbicara tentang hukum internasional, maka akan ada masyarakat internasional. Masyarakat internasional terdiri dari masyarakat di seluruh dunia. Sifat dari hukum internasional yang ditetapkan oleh masyarakat di mana hukum internasional akan berlaku dan bahwa anggota masyarakat internasional satu sama lain akan ada pengertiannya. Yang penting bahwa antara anggota masyarakat internasional itu ada saling ketergantungan. Ini saja tidak cukup, harus ada kesepakatan umum atau kesadaran sosial bersama. Adanya kesepakatan umum yang menyebabkan tidak adanya tanggung jawab untuk mengatur kehidupan bersama merupakan elemen yang penting bagi setiap dan perlunya ada paksaan di belakang sistem hukum. Pendapat Frederick Pollock yang dikutip oleh Birelli. Satu-satunya syarat penting untuk keberadaan masyarakat politik adalah adanya dan pengakuan oleh para anggotanya atas peraturan-peraturan yang mengikat mereka dalam kapasitas itu. Maka hukum internasional secara keseluruhan tampaknya memenuhi syarat-syarat ini. Jadi, hukum internasional diperlukan oleh masyarakat internasional. Karena masyarakat internasional itu tidak statis, maka hukum internasional pun berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam modul 1 ini akan dijelaskan mengapa kita memilih istilah hukum internasional. Setelah mengetahui istilah hukum internasional, maka akan dijelaskan juga bagaimana hubungan antara hukum internasional dengan hukum perdata internasional, hukum transnasional, dan hubungan internasional. Dalam kenyataannya ada hukum internasional umum dan hukum internasional khusus. Dan juga hukum internasional regional, hukum internasional dan hukum dunia. Juga akan dipelajari bagaimana perkembangan hukum internasional serta sifat hakikat hukum internasional. Setelah mempelajari modul 1 ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan 1. Mengapa dipilih istilah hukum internasional. 2. Perbedaan atau persamaan dari hukum yang mengatur hubungan yang melintasi batas negara, yaitu hukum perdata internasional, hukum transnasional. 3. Pentingnya mempelajari hubungan internasional bila ingin memahami hukum internasional. 4. Perbedaan antara hukum internasional dan hukum dunia. Karena masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis hukum internasional terus berkembang, maka hukum internasional pun akan berkembang. Maka perlunya mengetahui perkembangan hukum internasional. Hukum internasional berbeda dengan hukum nasional, maka perlu mengetahui sifat hakikat dari hukum internasional. Kita lanjut ke kegiatan belajar 1. Modul 1 kegiatan belajar 1. Istilah hukum internasional. Dalam berbagai belajar
Dalam kegiatan belajar satu ini, mahasiswa diajak memahami pengertian hukum internasional serta bagaimana hukum internasional dan dalam hubungannya dengan hukum perdata internasional, hukum internasional dan hubungan transnasional. Juga akan dijelaskan bagaimana pelepasan dari hukum internasional, yaitu hukum internasional khusus dan hukum internasional regional. Serta diajak memahami perbedaannya hukum internasional dalam hukum dunia. Pengertian hukum internasional. Ada beberapa istilah yang dipakai untuk menjelaskan hukum internasional publik. Kita menggunakan istilah hukum internasional publik untuk membedakan dengan istilah hukum perdata internasional. Dalam modul ini akan dipakai istilah hukum internasional untuk hukum internasional publik. Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk hukum internasional ini, yaitu hukum bangsa-bangsa, the law of nation. Sebagaimana digunakan oleh J.L. Brearley yang memberi definisi tentang hukum bangsa-bangsa atau hukum internasional sebagai berikut. As the body of rule and principle, tindakan yang mengikat negara-negara beradab dalam hubungan mereka satu sama lain. Ada juga yang memakai istilah hukum antar negara, hukum internasional publik, common law of mankind. Jika dipakai istilah hukum antar negara, jika dipakai istilah hukum antar bangsa, maka di sini seolah-olah hanya mempelajari hukum yang mengatur hubungan antara bangsa saja. Sedangkan jika dipergunakan hukum antar negara, maka seolah-olah hukum internasional hanya mengatur hubungan antar negara saja. Kenyataannya, hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara saja, tapi mengatur hubungan yang dilakukan antara negara dengan subjek hukum internasional bukan negara, misalkan hubungan antar negara dengan organisasi internasional. Hubungan antara organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional yang lain, hubungan antara negara dengan tahta suci, hubungan antara negara dengan individu dalam hal yang khusus, misalkan hubungan antara negara dengan pengungsi. Dan pada akhirnya, dalam modul ini akan digunakan istilah hukum internasional untuk hukum internasional publik. Istilah yang tepat untuk menunjukkan bahwa hubungan hukum yang diatur oleh hukum internasional publik tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa atau negara saja, tetapi lebih luas dari itu. Pemakaian istilah ini lebih mendekati kenyataan dan sifat hubungan dan masalah yang menjadi objek bidang hukum ini, yang pada masa sekarang tidak hanya terbatas pada hukum antar bangsa-bangsa atau antar negara-negara saja. Selain itu, istilah hukum internasional sudah lazim dipakai. Misalkan pada penulis-penulis di Indonesia seperti Ali Sastro Amijoyo dalam bukunya Pengantar Hukum Internasional. Lalu ada Jati Kusumo bukunya Hukum Internasional Bagian Damai dan Perang. Wiryono Projodikoro Asas-asas Hukum Publik Internasional. Perumusan hukum internasional yang diberikan oleh J.G. Starke. Hukum internasional dapat diartikan sebagai kumpulan hukum yang sebagian besarnya terdiri dari asas-asas dan aturan-aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh negara-negara dan karenanya dipatuhi secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain. Dan yang meliputi juga 1. Aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi lembaga atau organisasi internasional. Hubungan mereka satu sama lain dan hubungan mereka dengan negara, individu, dan masyarakat. Edit. 2. Aturan-aturan hukum tertentu yang berkaitan dengan individu dan badan non-negara sejauh hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut menjadi perhatian masyarakat internasional. Selanjutnya, Starke menyatakan bahwa dalam perumusan ini telah meninggalkan perumusan yang tradisional di mana hukum internasional adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara, tapi dalam perkembangannya hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara tetapi lebih luas. Karena dalam perkembangannya meliputi 1. Munculnya organisasi-organisasi internasional yang permanen seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, WHO, ICAO, dan sebagainya. 2. Adanya gerakan yang didorong oleh PBB dalam Dewan Eropa untuk melindungi hak-hak asasi dan kebebasan individu yang menciptakan aturan untuk menghukum seseorang dalam dampak dengan kejahatan internasional dan genosida. Adanya keputusan pengadilan Nuremberg tahun 1946 yang menghukum individu yang melakukan tindakan kejahatan melawan perdamaian, kejahatan melawan kemanusiaan, kejahatan perang atau penjahat perang dalam kejahatan perang, dan pembentukan pengadilan Tokyo tahun 1947 yang mengadili kejahatan perang atau Perang Dunia Kedua di Jepang, pembentukan
Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan pembentukan Pengadilan Internasional untuk Rwanda. Perkembangan baru tersebut akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya, oleh karenanya istilah hukum internasional lebih cocok. Perumusan yang diberikan oleh Mokhtar Kusumatmaja. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara satu, antar negara dengan negara, dua, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek bukan negara satu sama lain. Selanjutnya, Mokhtar Kusumatmaja menjelaskan bahwa dalam perumusan tersebut yang terkandung dalam hukum internasional publik, dalam sistem hukum internasional, maka negara-negara itu sendiri yang membuat hukum, mengikuti dan melanggarnya. Hukum internasional terutama dibentuk berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh negara-negara atau oleh organisasi internasional yang mengikat para pihak yang mengelolanya. Hukum internasional terutama terdiri dari perjanjian-perjanjian baik bilateral maupun multilateral. Dalam perkembangannya ada yang kurang formal dibandingkan dengan perjanjian yang mengikat, misalkan pedoman, rekomendasi, dan lain-lain. Sebagai contoh, pedoman yang merupakan Code of Practice on Safety and Health in the Construction of Fixed Offshore Drilling Installation in the Petroleum Industry yang diputuskan oleh International Labour Organization atau ILO yang ditetapkan pada tahun 1981. Di samping itu ada yang disebut dengan Gentleman Agreement. Sebagai contoh, Gentleman Agreement untuk menetapkan wakil yang akan duduk di International Law Commission atau ILC. Faktor yang penting juga adalah adanya asas resiprositas atau timbal balik. Asas ini penting dalam hukum internasional. Misalnya, negara akan melindungi korps diplomatiknya di luar negeri, untuk itu maka negara juga akan memberikan perlindungan utusan diplomatik negara lain di negaranya. Misalnya, negara akan memberikan hak istimewa dan kekebalan bagi konsuler bila konsuler di negara sahabat juga mendapat hak-hak dan kekebalan. Dalam mempelajari hukum internasional adalah pentingnya mengetahui masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis dari hukum internasional, bahwa masyarakat internasional terutama terdiri dari negara-negara yang mempunyai kelestarian lingkungan dan derajat. Pasal 2 ayat 1 Piagam PBB menetapkan bahwa adanya persamaan derajat antara anggota PBB. Antara negara-negara di dunia ini hanya adanya hubungan yang tetap. Hubungan yang demikian terus-menerus dilakukan dan hubungan itu diadakan karena adanya kebutuhan. Misalnya, negara-negara Eropa membentuk European Unity (EU) dalam menghadapi persaingan dengan negara Amerika dan Jepang dan juga Cina. Hubungan antara anggota masyarakat internasional tidak hanya hubungan dengan dalam kenegaraan saja, tapi hubungan dalam bidang perdagangan, kebudayaan, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Hubungan itu perlu diatur dalam ketentuan hukum agar ada kepastian dan perdamaian dalam hubungan tersebut. Walaupun hubungan antar masyarakat internasional itu juga dapat dilakukan oleh sekelompok orang yang melintasi batas negara. Sebut saja hubungan antara klub sepak bola internasional yang tergabung dalam FIFA. Namun, yang menonjol adalah hubungan antara negara. Hubungan antara negara-negara dengan anggota masyarakat internasional itu disebabkan karena adanya asas ketentuan hukum yang dimaksud dengan asas kesamaan hukum dalam prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional, misalkan prinsip nebis in idem, prinsip ikat baik, prinsip pacta sunt servanda. Di atas telah dijelaskan bahwa negara mempunyai peran penting dalam masyarakat internasional. Boleh dikatakan bahwa negara adalah aktor utama dalam masyarakat internasional. Negara sebagai anggota masyarakat internasional berarti negara berdaulat. Kedaulatan negara merupakan ciri yang hakiki bagi negara. Negara berdaulat atas wilayahnya dan rakyatnya. Kedaulatan negara hanya terbatas atas wilayahnya, karena itu batas wilayah suatu negara sangat penting. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kemerdekaan dan adanya prinsip persamaan derajat. Menurut Mokhtar Kusumatmaja, bahwa kedaulatan, kemerdekaan, dan persamaan derajat tidak bertentangan dengan konsep suatu masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional. Masyarakat internasional sebagaimana disebutkan di atas terutama terdiri dari negara. Jumlah negara yang menjadi anggota masyarakat terus bertambah terutama setelah Perang Dunia Kedua. Banyak negara baru yang muncul yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Hal ini kita bisa lihat di pertambahan anggota PBB 2 kali lebih besar dari anggota PBB yang asli. Di samping itu, negara-negara yang sudah mapan seperti Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain mencoba menyebarkan pengaruhnya terhadap negara-negara yang baru muncul. Negara-negara yang baru muncul setelah Perang Dunia Kedua sebagai anggota masyarakat internasional mempunyai kemerdekaan, kedaulatan, dan derajat yang sama dengan negara anggota masyarakat internasional sebelumnya.
Dalam perkembangannya muncul negara-negara baru menjadi anggota masyarakat internasional. Ini menyebabkan perubahan peta politik dunia. Jika setelah Perang Dunia Kedua sering ditandai dengan hubungan antara Barat dan Timur, namun kemudian dalam kaitan dengan hubungan ekonomi timbullah hubungan antara Selatan dan Utara. Perubahan peta politik ini mempengaruhi juga perkembangan hukum internasional. Misalkan, perubahan dalam pengaturan tentang hukum laut, Konvensi Laut tahun 1982 membawa norma-norma hukum baru di bidang hukum laut. Di samping itu, perubahan peta politik seperti di atas perubahan masyarakat internasional juga ditandai dengan banyaknya terbentuknya organisasi internasional yang eksistensinya terlepas dari negara anggotanya. Pertumbuhan organisasi internasional dimulai sejak abad pertengahan. Misalkan negara-negara Eropa dalam menghadapi kekuasaan Napoleon mendirikan Holy Alliance yang didirikan oleh Austria, Prusia, dan Rusia yang bertujuan untuk tetap mempertahankan kekuatan absolut raja-raja. Contoh lain tahun 1874 ditetapkan oleh General Postal Union yang kemudian setelah menjadi tahun 1878 ditetapkan menjadi Universal Postal Union. Timbulnya organisasi internasional karena keputusan-keputusan alat perlengkapan organisasi internasional itu memuat ketentuan-ketentuan hukum internasional. Sebagai contoh, keputusan Majelis Umum PBB yang berupa Deklarasi Hak Asasi Manusia yang ditentukan tanggal 10 Desember 1948. Di samping berkembangnya organisasi internasional juga ada fenomena baru, yaitu adanya perjanjian internasional yang memberikan hak dan kewajiban dalam hal-hal tertentu pada individu dalam hukum internasional. Misalkan, gerakan yang dilakukan oleh PBB dan Dewan Eropa untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan individu, adanya aturan baru dalam hukum internasional yang menghukum seseorang yang melakukan tindakan pidana terkait dengan genosida atau pemusnahan kelompok yang didasarkan pada ras. Kemajuan teknologi juga membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum internasional. Pada saat ini, orang sudah berpikir untuk dapat piknik ke bulan. Pemikiran ini juga akan membawa dampak pada perkembangan hukum angkasa. Perkembangan baru itu akan mempengaruhi perkembangan hukum internasional di masa mendatang karena akan ada norma-norma hukum yang baru dalam hukum internasional menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat internasional. B. Hukum internasional publik, hukum perdata internasional, hubungan internasional, dan hukum transnasional. 1. Hukum internasional publik, hukum perdata. Dalam mempelajari hukum yang mengatur masalah yang melintasi batas negara, maka selain hukum internasional publik, juga dikenal hukum perdata internasional. Yang dimaksud dengan hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan perdata yang melewati batas negara. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Jika kita melihat ada pembahasan di atas, maka ada persamaan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Dua-duanya mengatur hubungan hukum yang melintasi batas negara. Perbedaannya terletak pada sebuah hubungan hukum yang diatur. Dalam hukum perdata internasional, maka hubungan hukum yang diatur adalah hubungan hukum perdata, dan dalam hubungan perdata tersebut akan ada permasalahan tentang hukum apa yang dipilih oleh para pihak yang mengatur hubungan hukum tersebut. Sedangkan pada hukum internasional publik tidak ada pilihan hukum. Kita tidak bisa melihat pada pihak yang mengadakan hukum itu untuk mengadakan perbedaan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Misal, pada hukum perdata internasional, maka pihak yang mengadakan hubungan hukum itu adalah perseorangan, sedangkan pada hukum internasional pihak publik yang mengadakan hubungan itu antara negara dan negara. Kenyataannya ada hubungan data yang dibuat oleh negara dengan badan hukum suatu negara. Misalkan, kontrak yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan Siemens atau suatu badan hukum Jerman untuk pembelian alat-alat komunikasi. Hubungan hukum itu merupakan hubungan hukum perdata meskipun dibuat oleh salah satu negara. Walaupun kadang sukar untuk membedakan perbedaan antara keduanya, namun perbedaan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional merupakan hal yang dapat diterima secara umum. Sedangkan Malcolm and Shaw memberikan pengertian sebagai berikut. Hukum internasional sendiri terbagi menjadi konflik hukum atau hukum privat internasional sebagaimana kadang-kadang disebut. Dan hukum internasional publik biasanya hanya disebut sebagai hukum internasional. Yang pertama berurusan dengan kasus-kasus tersebut dalam sistem hukum tertentu di mana unsur-unsur halang yang menimbulkan pertanyaan tentang penerapan hukum asing atau peran pengadilan asing. Sebaliknya, hukum internasional publik bukan hanya adjunct dari tatanan hukum, tetapi sistem yang terpisah sama sekali. Jadi menurut Shaw, hukum internasional itu
terdiri dari hukum perdata internasional dan hukum internasional publik. Dalam praktik di Indonesia, kita membedakan antara hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. 2. Hubungan internasional. Suatu ilmu yang mempelajari hubungan internasional dari segi politik atau kekuasaan adalah hubungan internasional. Hubungan internasional yang meninjau hubungan internasional dari segi politik kekuasaan ini sangat besar pengaruhnya dalam hukum internasional. Kita tidak akan mengerti mengapa suatu norma hukum internasional, misalnya Piagam PBB dalam pasal 23 Piagam PBB yang mengatur tentang keanggotaan Dewan Keamanan diatur bahwa 5 negara Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet, Prancis, dan Cina sebagai anggota tetap Dewan Keamanan dan mempunyai hak veto. Untuk bisa mengerti norma tersebut, kita harus melihat sejarah dan kekuatan politik dunia pada saat Piagam PBB dibuat. Salah satu konsep penting dalam hubungan internasional adalah konsep kekuatan atau power. Dalam hubungan internasional, kekuatan berarti tingkat sumber, kemampuan dan pengaruh dalam hubungan internasional. Biasanya kekuatan dibagi menjadi hard power dan soft power. Hard power berarti kekuatan yang berhubungan dengan penggunaan kekuatan, use of force, sedangkan soft power biasanya mencakup pengaruh ekonomi, diplomasi, dan budaya. Di sisi lain, ada alat-alat sistemik hubungan internasional, systemic tools of international relation yang terdiri atas A. Diplomasi, B. Sanksi, C. Perang, D. Mobilisasi kekuatan. Sama di sini. Dalam sistem PBB, maka penggunaan kekerasan dilarang. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Mengenai ketentuan pasal ini, maka ada perbedaan penafsiran negara maju. Negara maju menafsirkan bahwa yang dilarang adalah larangan penggunaan kekerasan yang menggunakan kekuatan militer, sedangkan bagi negara yang berkembang, pasal ini menyimpulkan bahwa penggunaan kekuatan dalam arti luas tidak hanya militer, tetapi juga penggunaan kekuatan ekonomi. Hukum internasional dapat dimanfaatkan sebagai instrumen politik menurut Hikmahanto Juwono. Maka ada 3 keadaan di mana hukum internasional dapat dimanfaatkan sebagai instrumen politik, yaitu A. Sebagai pengubah konsep. Sebagai pengubah konsep, hukum internasional merupakan karena terutama dibentuk oleh negara-negara, maka negara dapat memperkenalkan konsep, kaidah, ataupun asas baru. Konsep baru ini biasanya dikemukakan oleh suatu negara dalam konferensi internasional. Bila konsep baru ini disetujui oleh para peserta perjanjian, dapat diterapkan dalam perjanjian yang berupa perjanjian internasional. Sebagai contoh, konsep wawasan Nusantara yang dikemukakan oleh pemerintah Indonesia dalam Konvensi Laut 3 tahun 1982. B. Sebagai sarana intervensi domestik. Hukum internasional dipakai sebagai sarana intervensi urusan domestik. Dalam hal ini, hukum internasional dipakai sebagai instrumen politik untuk turut campur urusan dalam negara-negara lain tanpa dianggap sebagai pelanggaran. Sebagai contoh, perang saudara di Libya pada tahun 2011. Negara-negara Prancis, Amerika Serikat, Inggris dalam perlindungan di bawah resolusi Dewan Keamanan yang menetapkan zona larangan terbang di Libya, menyerang tentara yang pro Gaddafi. Mana serangan kemudian diubah di kawasan komando NATO. Dalih dari serangan tersebut adalah untuk melindungi penduduk sipil, namun sebenarnya ada kepentingan negara-negara tersebut atas eksplorasi minyak di Libya. C. Sebagai alat penekan. Sebagai alat penekan, dalam hal ini hukum internasional dipakai sebagai penekan suatu negara untuk mengikuti kebijaksanaannya. Misalnya, Amerika Serikat dan Inggris menekan Irak sebelum Irak diserang, dengan dalih agar Irak membuka rahasia tentang senjata nuklir yang dipunyai oleh Irak. Dalam suasana hukum internasional, maka hubungan yang tetap antara negara satu dengan negara lainnya selalu didasarkan pada kepentingan negaranya atau national interests. Dalam sistem hukum internasional, maka suatu negara akan memperjuangkan kepentingan negaranya seiring berhadapan dengan kepentingan negara lain. Tindakan negara tersebut dapat menimbulkan kerugian baik secara langsung atau tidak langsung. Dalam hal ini, tindakan negara tersebut merugikan negara lain, maka tindakan tersebut mungkin merupakan tindakan yang melawan hukum internasional. Sehingga dari segi hukum internasional, negara yang melanggar hukum internasional dapat dituntut berdasarkan pertanggungjawaban negara atau state responsibility. Dalam hal ini, lalu timbul permasalahan lain jika negara yang melanggar akan dijatuhkan. Adapun bentuk sanksi yang dijatuhkan dalam tatanan penegakan hukum internasional akan mengandung unsur paksaan, namun paksaan dalam rangka penegakan hukum internasional itu tetap harus dalam kewajaran. Biasanya, para anggota masyarakat internasional dalam mencari penjelasan perselisihan juga dapat melalui jalur pendekatan politik. Pendekatan secara politis ini dapat dilakukan melalui jalur diplomasi yang biasa dilakukan. Dalam hal ini, kedua belah
pihak dapat menggunakan situasi politik masyarakat internasional. Dalam hubungan internasional diperlukan tiga. Hukum transnasional. Jika kita kembali pada pengertian hukum internasional publik dan hukum perdata internasional, maka dalam praktik memang kadang-kadang sukar untuk menentukan apakah suatu hubungan hukum yang melintasi batas negara itu termasuk hukum internasional publik atau hukum perdata internasional. Maka ada yang direkomendasikan sebaiknya diganti dengan dengan istilah hukum transnasional. Sebagai contoh, hukum yang diadakan oleh Indonesia dengan pihak IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) untuk pinjaman yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan IBRD, maka hubungan ini dilihat adalah perdata, dan dalam anggota dasar IBRD ada bahwa pinjaman yang dibuat oleh suatu negara sebagai pihak dengan pihak IBRD persetujuan pada hukum internasional publik. Dan pelaksanaan hubungan tersebut di Indonesia mencakup masalah hukum negara, hukum perdata Indonesia, dan lain-lain. Oleh kesimpulan peninjauan tersebut harus melalui hukum transnasional. Sundaryati Hartono menyatakan cukup banyak peraturan-peraturan hukum yang asing atau yang bersifat internasional dan akan juga diterapkan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Seperti misalnya dalam hal surat-surat berharga, pasar modal, kejahatan komputer, dan sebagainya, terutama kaidah-kaidah hukum yang bersifat transnasional, lebih cepat akan dapat diterima sebagai hukum nasional, karena kaidah-kaidah hukum transnasional itu merupakan aturan permainan dalam komunikasi dan perekonomian internasional global. C. Hukum internasional umum, hukum internasional regional, dan hukum internasional khusus. 1. Hukum internasional umum. Hukum internasional umum atau general yaitu hukum internasional yang berlaku untuk seluruh masyarakat internasional tanpa melihat aliran pemerintahan, agama, ras, sistem ekonomi, dan lain-lain. Di samping itu ada hukum internasional yang terbatas lingkungan berlakunya pada wilayah tertentu yang disebut dalam hukum internasional regional. Hukum internasional khususnya yaitu hukum internasional khusus yaitu hukum internasional yang khusus berlaku bagi masyarakat internasional tertentu yang tidak didasarkan pada kepentingan regional tapi kepentingan tertentu. 2. Hukum internasional daerah berkembang karena kebutuhan tertentu di suatu wilayah atau region tertentu. Misalkan hukum mengenai suatu suaka diplomatik, asilum diplomatis yang tumbuh di negara-negara Amerika Latin. Hukum internasional regional yang tumbuh karena kepentingan di wilayah tertentu, hukum regional. Hukum internasional tidak perlu tunduk pada hukum internasional umum dan kemungkinan besar akan menjadi suplementer dari hukum internasional umum. 2. Keputusan pemerintah internasional yang memutuskan perkara yang berkaitan dengan masalah internasional dalam kondisi antara negara yang terletak pada satu wilayah tertentu dapat mempengaruhi perkembangan hukum internasional regional. Dalam perkembangannya timbulnya organisasi regional yang menyelesaikan masalah-masalah regional ini merefleksikan negara-negara dalam wilayah tertentu. Kelompok membentuk organisasi regional untuk menyelesaikan masalah di kawasannya. Misalkan komunitas batubara dan baja Eropa yang didirikan pada 18 April 1951, komunitas energi atom Eropa Euratom yang didirikan berdasarkan konvensi Roma 25 Maret 1957 di Asia, misalkan Association of Southeast Asian Nation atau ASEAN. 3. Hukum internasional khusus tumbuh karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu di mana kepentingan-kepentingan itu disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian multilateral dan peserta pada perjanjian multilateral tersebut tidak terbatas pada wilayah tertentu tapi lebih ditekankan pada kepentingan bersama. Sebagai contoh, Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, anggotanya tidak terbatas pada wilayah Atlantik Utara saja. Sebagai contoh, negara yang tergabung dalam Organisasi Negara Pengekspor Minyak, negara organisasi pengekspor OPEC. 4. Hukum internasional dan hukum dunia. Kita mengenal hukum internasional dan hukum dunia. Kedua sistem hukum ini mengatur hubungan hukum dalam masyarakat internasional. Namun, kedua hukum ini tidak sama karena berbeda pangkal tolak pemikirannya. Hukum internasional didasarkan pada pemikiran hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat internasional. Aktivitas membutuhkan manusia pada adanya peraturan. Dalam hubungan yang melintasi batas negara, maka diatur
maka aturan yang dibutuhkan adalah hukum internasional. Misalkan masalah polisi lingkungan, komunikasi dan transportasi di mana pada saat ini sangat mudah dan orang mengadakan hubungan baik melalui media komunikasi ataupun transportasi modern antara satu benua ke benua yang lain. Pada saat ini orang membicarakan pemanasan global yang mengakibatkan tidak akan dapat ditanggulangi oleh satu negara saja, tetapi yang membutuhkan kerjasama internasional. Eksploitasi ruang angkasa diperlukan kerjasama antara dengan negara-negara di dunia. Demikian pula pengendalian senjata nuklir memerlukan adanya aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional. Bagi itu, hukum internasional adalah merupakan kebutuhan masyarakat internasional. Hukum internasional terutama terwujud karena adanya perjanjian internasional yang melahirkan ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi para pihak, yang membuat perjanjian internasional tersebut sebagai tambahan adanya kebiasaan-kebiasaan internasional yang timbul dalam praktik dari pergaulan negara-negara yang diterima sebagai hukum dalam pergaulan mereka. Asas-asas umum hukum. Asas-asas umum hukum, oke. Juga menjadi dasar dalam hubungan negara, dalam hubungan internasional. Hukum internasional adalah hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional yang terutama terdiri dari negara yang berdaulat dan merdeka. Masing-masing negara itu berdiri sendiri dan berdaulat. Suatu asas dalam hukum internasional yaitu asas kesamaan kedaulatan, sovereign equity, yang juga dituangkan dalam pasal 2 ayat 1 Piagam PBB. Dalam pengertian ini, maka tidak ada negara atau organisasi internasional yang berdiri lebih tinggi di atas negara lain. Hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara yang sederajat itu adalah hukum internasional. Karena itu, hukum internasional itu bersifat koordinatif. Sedangkan pada hukum dunia bertolak pada pemikiran bahwa ada kekuatan yang berkuasa di atas negara-negara. Hukum dunia ini kekuasaannya meliputi negara-negara yang ada di dunia ini, dan hubungan hukum antara negara-negara dan kekuasaan yang di atas negara tersebut didasarkan pada hierarki kekuasaan dan ketentuannya bersifat subordinasi. Ini daftar pustakanya, silakan dibaca. Modul 1, kegiatan belajar 1 selesai. Rangkuman perlu dilihat. Rangkuman. Hukum internasional publik kadang-kadang ada yang menyebut dengan hukum bangsa-bangsa atau hukum antar negara. Kita memilih istilah hukum internasional karena ini lebih mendekati kenyataan bahwa hukum internasional mengatur hubungan tidak hanya hubungan antar negara, tapi juga hubungan antar negara dan subjek hukum non-negara, dan hubungan antara subjek hukum non-negara satu sama lain. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara, antara negara dengan subjek hukum bukan negara, atau subjek hukum bukan negara satu sama lain. Jika kita membedakan hukum yang mengatur hubungan yang melampaui batas negara, yaitu antara hukum internasional dan hukum perdata internasional, demikian pula kita mengenal istilah hukum internasional. Dalam penyelenggaranya, hukum internasional itu dibedakan antara hukum internasional umum, hukum internasional khusus, dan hukum internasional regional. Hukum internasional khusus yaitu hukum yang yaitu hukum internasional yang berlaku antara negara-negara tertentu yang tidak terbatas pada wilayah tertentu. Hukum internasional regional adalah hukum yang berlaku di negara-negara yang ada di wilayah tertentu. Hukum internasional regional tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di wilayah tersebut, sedangkan hukum internasional khusus tumbuh dari perjanjian-perjanjian internasional. Baik hukum internasional khusus memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum internasional umum. Konsep hukum internasional berbeda dengan konsep hukum dunia. Hukum yang mengatur hubungan internasional antara subjek-subjek hukum yang berderajat, yang sederajat. Oleh karena itu, hubungan hukum yang diatur adalah hubungan hukum koordinatif. Sedangkan dalam hukum dunia ada konsep adanya kekuasaan di atas subjek-subjek lain, dan hubungan hukumnya bersifat subordinatif. Sekian dan terima kasih. Semoga sukses.